Kejadian pasal 47 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita satu dalam doa, mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Allah, Engkau yang selalu mengasihi kami, Allah yang bersemayam di atas kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh dibangunkan dengan sehat, semua itu karena kebaikan-Mu. Bapa di surga, sebelum melanjutkan tugas dan kerja kami lebih jauh lagi, kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat memahami setiap perkataan firman, dan lebih lagi kami dapat mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami. Kasihani kami Tuhan, layakan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-26. Kita akan baca secara bergantian. Saya membacakan ayat ganjil, jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai 26. Pemimpin akan membacakan ayat ganjil, jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tindakan Yusuf. Langsung berkata-kata demikian. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depannya? Sebab tidak ada lagi uang." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu, sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Baik kami maupun tanah kami, berilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu."
Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Demikian jawab pembacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia adalah kita semua jemaat Tuhan yang membaca, yang mendengarkan, serta mampu memelihara firman itu dalam kehidupan kita di tiap-tiap saat. Haleluya. Pujian dan syukur terus kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita, kita boleh dituntun dan dipelihara oleh Tuhan untuk menjalani tanggung jawab kita di hari-hari sebelumnya. Dan puji Tuhan, pada minggu pertama di bulan November saat ini kita kembali dikumpulkan oleh Tuhan bersama-sama di Rumah Kudus di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kitab Kejadian ini merupakan kitab pertama dari kelompok kitab Taurat pada Perjanjian Lama. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini dinamai dengan kata Bereshit, yang adalah kata pertama dalam isi kitabnya, artinya adalah pada mulanya atau pada awalnya. Kitab ini diawali dengan menceritakan tentang penciptaan, sejarah awal manusia, moyang Israel, dan asal usul orang Yahudi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tidak pusing dengan itu, tetapi perlu kita ketahui tentang sejarah dari kitab Kejadian ini. Bacaan kita saat ini menceritakan tentang kisah Yusuf yang dengan bijaksana mempersiapkan negeri yang ia pimpin untuk mengatasi masa kesulitan waktu itu. Sesuai dengan arti mimpi dari Firaun, di mana akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Yusuf dengan bijaksana mengelola hasil pada masa kelimpahan, sehingga pada masa kelaparan keadaan negeri itu tetap dalam keadaan baik. Ketika berada di puncak kekuasaannya, Yusuf melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dia menguntungkan Firaun, tetapi juga berbelas kasihan menolong rakyat. Dan Bapak Ibu perlu tahu, rasa syukur rakyat membuktikan bahwa Yusuf dinilai melakukan kebajikan. Yusuf meminta petunjuk Allah agar ia mampu mengelola berkat yang diberikan Tuhan untuk mempersiapkan dirinya atau negeri itu di masa yang sulit. Masa kelimpahan dipakai oleh Yusuf untuk menabung dan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi negeri yang ia pimpin. Situasi dan keadaan dari kisah Yusuf ini pasti pernah dan akan kita alami ke depannya. Karena itu bijaksanalah dalam mengelola segala sesuatu dalam kita menjalani hidup ini. Bukan hanya materi, tetapi semua aspek kehidupan kita. Mintalah petunjuk Tuhan agar kita bisa bijaksana menjalani hidup, mengelola hidup, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika saat ini kita sementara ada dalam pembentukan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Sebab jangan kita berkecil hati, tetaplah kita setia. Sebab ketika kita melalui proses yang panjang
disitulah kita dapat melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Juga dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani hari-hari, pergumulan tantangan yang kita hadapi bukan hanya Yusuf, bukan hanya saudara-saudaranya, tetapi kita juga. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan, kita tidak apatis, tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Yusuf merupakan contoh nyata dari peran yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dalam situasi serba sulit, kita pun dapat dipakai Tuhan sebagai alatnya, yaitu sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Berkat-berkat Allah bagi dunia pada umumnya dan sesama kita pada khususnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus terus memberkati kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap pergumulan tantangan hidup yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya hari ini kekal selama-lamanya.